Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa yassirhum alaikum ad-din wa ahtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Allahu Akbar nasara hatta ibuna ma'allahi fasafaha anhum wa taba wa ghafar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar subhanallahi bil al-mizan. Subhana rabbil musabbahi fi kulli makan. Subhana man tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal arduna. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu khairu nabiyyin arsalah. Arsalahu Allahu ilal 'alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. Jamaah sholat id musholla al-hikmah dari Sebulyo, alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul di momen Hari Raya Idul Fitri. Pertama-tama marilah di pagi hari ini kita bersama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithal jami'i awamirillah, dengan menjalankan segala hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah. Wajtinabi jami'i nawahihi, dan juga menjauhi segala hal-hal yang dilarang, yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id rahimakumullah, kita telah ketika pasien pertama menghadap ke dokter, maka giginya pun dicabut oleh sang dokter. Ketika dicabut namanya dokter baru. Ketika dicabut maka karena dokternya dokter baru, mencabutnya agak keras. Ketika dicabut maka pasiennya menjerit karena kesakitan. Akhirnya begitu yang tiga mendengarkan cerita daripada pasien pertama, ketika pasien itu takut. Ketika pasien itu takut, lantas perlahan ketiganya mundur pulang ke rumah masing-masing. Lantas ketika pasien yang satu yang telah menghadap dokter itu telah selesai diobati, ketika giginya telah selesai dicabut, maka lantas dia bertanya, berapa dok tarifnya, berapa dok ongkosnya? Kata sang dokter 200.000. Lantas pasien ini protes, biasanya cuma 50.000, kenapa sekarang 200.000? Maka jawab sang dokter, semuanya itu ada kaosnya, ada ongkosnya. Karena kamu tadi menjerit, maka 3 pasien saya telah lari. Maka dari itu kamu harus mengganti ongkos daripada mereka, sehingga kamu harus bayar 200.000. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa dalam kehidupan ini semuanya ada kaosnya, ada ongkosnya, ada sesuatu yang harus kita bayar dari setiap hal yang kita lakukan. Apapun itu, kebaikan yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan, semuanya pasti akan menemukan balasannya. Pasti akan menemukan balasannya. Oleh karenanya, ketika kita di bulan Ramadan kemarin tidak pernah melakukan satu kebaikan yang diperintahkan, yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan, maka balasannya adalah tidak ada suasana Idul Fitri yang hakiki, Idul Fitri yang sebenarnya di dalam hati kita. Yang ada hanyalah euforia belaka, yang ada hanyalah lebaran formalitas, tidak ada kata Idul Fitri yang sebenarnya dalam hati kita. Jamaah sholat Id rahimakumullah, orang-orang yang telah melewati hari raya, telah melewati bulan Ramadan, mereka semuanya hanya ada 2 golongan. Yang pertama, mereka-mereka yang ana min syiddatil ju' wa sabara ala hadza ibtigha mardhatillah. Mereka-mereka yang ketika bulan Ramadan kemarin, mereka dengan berat hati, dengan cukup lelah, dengan rasa capek yang dia rasakan, mereka tetap bersabar melakukan perintah puasa. Dalam kondisi dia bekerja yang berat, dia tetap memaksakan dirinya untuk melakukan yang namanya puasa, meskipun itu berat, demi semata-mata menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ketika bulan Ramadan kemarin bersabar melakukan kebaikan, bersabar melakukan puasa, bersabar melakukan sholat tarawih, membaca Al-Quran, sekalipun dirinya lelah, maka orang-orang ini mereka kelak nantinya akan menemukan balasannya. Balasan apakah itu? Mereka akan menemukan yang namanya kenikmatan yang abadi. Rasa lelah ketika kita melakukan satu ibadah, satu ketaatan itu nantinya akan hilang. Dalam satu daun dikatakan saufa yazul syiddatut ta'abbudi yabtasawabu fin na'imil abadi. Orang Islam yang melakukan ketaatan, orang Islam yang melakukan kebaikan, ibadah, tentu itu adalah hal yang berat.
Tapi ingat, rasa berat, rasa lelah, rasa capek yang ada pada saat kita melakukan ibadah itu nantinya akan hilang. Pegel dulu tok. Capeknya itu hanya sebentar. Ketika kita melakukan sholat tarawih benar capek, tapi capek itu akan hilang. Lelah itu akan hilang, tapi yang bersalah berfinnaimil abadi. Pahalanya, balasannya akan tetap kekal selamanya ada sampai besok kita ada di hari kiamat. Sebaliknya, golongan yang kedua, mereka adalah tipikal orang yang adat ilal tufulah, orang-orang yang kembali menjadi anak-anak, atau bahkan asyaddu minat tufulah, lebih parah daripada anak kecil. Yakni mereka-mereka yang indah mayulkan bito'amin, mereka-mereka yang ketika di bulan Ramadan diingatkan tentang makanan, melihat makanan, ketika ingat dengan makanan, maka mereka menaati, mengiyakan, menuruti hawa nafsunya, menuruti keinginannya. Hanya karena dia ingat makanan, maka dia dengan relanya meninggalkan perintah berpuasa. Dia tidak berpuasa karena dia ingat ada hal yang dia inginkan. Dia ingin ke pasar, dia ingin kemanapun, dia meninggalkan sholat tarawih, dia meninggalkan yang namanya tadarus Al-Quran, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Orang-orang yang semacam ini nantinya dia akan tahu bahwasanya rasa senang yang dia dapatkan karena mentaati, karena menuruti, mengiyakan keinginan-keinginan yang dia turuti, itu nantinya akan hilang. Senangnya dirutok. Kesenangannya itu sifatnya hanyalah sementara. Setelah kesenangan itu hilang, ya bukol iqab, maka siksanya, dosanya, balasannya akan tetap ada. Sehingga penting bagi kita untuk memikir lebih dua kali ketika diri kita hendak melakukan satu kemaksiatan, satu kesalahan, satu dosa kepada Allah. Karena apa? Memang hal-hal yang berdosa itu biasanya enak, tapi ingat, keenakan, kelezatan yang ada dalam dosa itu sifatnya sementara, sedangkan dosanya itu selamanya. Dan sebaliknya, ibadah yang kita lakukan, sekalipun itu lelah, sekalipun itu berat, sekalipun itu capek, tapi lelah, capek, dan berat itu nantinya akan hilang dan pahalanya akan kekal selamanya. Jamaah sholat Id rahimahullah, di pagi hari ini kita melakukan sholat Id. Kita telah mengakhiri bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya berakhirnya bulan Ramadan, sadar atau tidak sadar, seringkali dari kita itu akrimu bainan qidha'i Ramadan wa bainan qidha'il umar. Seringkali masing-masing dari kita ketika bulan Ramadan telah habis, selesainya bulan Ramadan ini kita bandingkan dengan yang namanya selesainya usia kita. Kerap kali dari kita masing-masing ketika sudah memasuki akhir Ramadan atau ketika Ramadan sudah habis, kita lantas berkata, semoga ini tidak menjadi akhir Ramadan yang kita temui. Karena apa? Kita merasa kita sedang membandingkan hilangnya bulan Ramadan dengan hilangnya umur kita, selesainya bulan Ramadan dengan selesainya umur kita. Karena apa? Karena memang sebenarnya Ramadan adalah pelajaran untuk seumur hidup kita. Ramadan adalah bulan di mana kita ditempa, dilatih untuk bersabar melakukan ibadah-ibadah sekalipun berat, dilatih untuk bersabar meninggalkan hal-hal yang sebenarnya diperbolehkan. Makan yang awalnya boleh, kita dilarang untuk itu. Dilarang untuk itu semata-mata untuk mentaati perintah Allah. Kita dilatih untuk bersabar atas hal ini. Hanya sebulan. Maka ketika kita berhasil melakukan itu adalah pelajaran untuk kita lantas melakukan Ramadan dalam seumur hidup kita. Ramadan bersabar untuk melakukan ketaatan, bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan seumur hidup kita. Hidup kita ini semuanya adalah Ramadan. Artinya semuanya adalah pelajaran untuk kita bersabar melakukan ibadah, bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Siapapun yang mau bersabar, maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaannya nanti. Dan sebaliknya, siapapun yang tidak mau bersabar, dia menuruti nafsunya untuk melakukan kemaksiatan, dia menuruti nafsunya untuk meninggalkan ketaatan ibadah, maka dia nantinya akan menemukan balasan yang setimpal atas perilakunya. Jamaah sholat Id rahimahullah,
Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berkata walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah hitungan Ramadan, hitungan puasa, artinya 30 hari atau 29 hari, sempurnakanlah sampai genap puasa. Dalam satu tafsir dikatakan arti daripada ayat ini bukan sempurnakan bilangan puasa, tapi sempurnakan nilai-nilai yang ada di dalam puasa. Artinya nilai-nilai yang ada di dalam bulan Ramadan ini kita bawa di luar Ramadan. Bagaimana ketika di bulan Ramadan kita dilatih untuk tidak memasukkan makanan-makanan yang tidak halal di dalam perut kita, maka jangan sampai ketika Ramadannya usai lantas kita dengan berani memakan hal-hal yang bukan menjadi hak kita. Ketika kita di bulan Ramadan dilatih untuk menahan diri, maka ketika di luar Ramadan jadikan tangan kita tidak mengambil hak-hak yang bukan milik kita. Jadikan mata kita untuk tidak melihat kepada hal-hal yang dilarang untuk kita. Jadikan mulut kita untuk tidak mengatakan, tidak memuji hal-hal yang dilarang untuk kita. Bawalah nilai-nilai Ramadan ini, tukmilul iddah, sempurnakan nilai-nilai Ramadan ini di luar Ramadan. Bawa, karena memang Ramadan pelajaran yang begitu besar. Bagaimana tidak ketika seseorang berangkat ke musola, berangkat ke masjid, ketika dia tidak berwudu, dia berkumur terlebih dahulu. Ketika dia berkumur dalam kondisi dia berpuasa, andai kata ada air yang dia telan sekalipun, jangankan orang lain, orang yang wudu di sebelahnya saja tidak akan tahu. Tapi mengapa masing-masing dari kita yang berpuasa tidak melakukan itu? Semata-mata kita mentaati perintah Allah, semata-mata kita ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni tidak memasukkan makanan, minuman dan hal-hal yang membatalkan puasa di dalam perut kita. Bahwa nilai itu sekalipun orang tidak mengetahui tindakan buruk kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang buruk. Jangan sampai kita itu tidak melakukan hal-hal yang buruk ketika di hadapan orang lain, tapi ketika dalam kondisi yang sepi, kondisi yang tidak nampak orang lain, kita dengan berani memakan hak orang lain. Kita dengan berani mengambil hal-hal yang bukan milik kita. Kita dengan berani mencemooh orang lain, mengunjing orang lain, mengatakan hal-hal yang tidak, hal-hal yang dilarang oleh syaitan. Bawa nilai-nilai Ramadan ini di luar Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang diberikan kepada kalian semuanya. Kita ini adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Hidayah untuk beriman, hidayah untuk mau beribadah, hidayah untuk mau melaksanakan ketaatan sekalipun itu sedikit. Dan kita harus tahu bahwa hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Hidayah tidak pernah bisa diatur oleh siapapun. Dahulu kala ada seorang nabi bernama Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah Nabi Allah yang memiliki sifat sebagaimana umat muslim ketika bulan Ramadan, yakni sangat-sangat penyabar. Nabi Nuh di dalam kitab-kitab dikisahkan beliau ini berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh ini adalah atwalul basyari umrah, manusia paling panjang usianya. Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Selama durasi itu 950 tahun, Nabi Nuh memang diutus pada umat-umat yang membangkang, umat-umat yang tidak pernah taat. Sehingga 950 tahun bukanlah waktu yang cukup untuk Nabi Nuh mengajak mengumpulkan orang-orang di dalam keimanan. Nabi Nuh hanya mendapatkan kisaran 80 orang yang taat kepada Nabi Nuh. Lantas Nabi Nuh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Allah Ta'ala, saya telah lelah, saya capek. 950 tahun saya berdakwah, mengajak Allah, mengajak para manusia ke jalan Allah, tapi apa hasilnya? Hanya 80 orang yang ikut jalan saya. Maka Allah Ta'ala bertanya, apa yang kamu inginkan, Nuh? Nabi Nuh menjawab, Rabbi la tadarni 'alal ardi dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satupun orang yang tidak taat kepada, orang yang kafir di atas muka bumi ini. Basmi semuanya, binasakan semuanya ya Allah. Permintaan Nabi Nuh, binasakan semua orang yang tidak taat kepada ya Allah. Jangan sisakan satupun
karena satu saja kelak nantinya akan menyisakan, melahirkan anak cucu yang juga tidak taat kepadamu. Maka Allah Ta'ala mengiyakan, menuruti apa yang diminta Nabi Nuh. Maka diperintahkanlah Nabi Nuh untuk membuat perahu, untuk membuat kapal. Ketika Nabi Nuh membuat kapal, lagi-lagi Nabi Nuh dicemooh oleh umatnya. Wahai Nuh, kamu telah gila. Tidak ada hujan, tidak ada apa. Kamu membuat kapal di pertengahan kampung buat apa? Di sini tidak ada pantai. Kamu bikin kapal segini besarnya buat apa? Maka Nabi Nuh tidak menghiraukan itu. Ketika kapal telah jadi, maka Nabi Nuh mengumpulkan semua orang yang telah taat, beriman, mendapatkan hidayah untuk bersama dengan beliau. Ketika semuanya telah naik ke atas kapal itu, Nabi Nuh melihat-lihat ternyata rupanya anaknya tidak ada di dalam kapal itu. Ternyata anak Nabi Nuh tidak ada di dalam kapal yang semestinya akan membawa keselamatan dari bencana banjir yang akan tiba. Di mana kan anak-anakku? Akhirnya Nabi Nuh bertanya, di mana anak-anak Kan'an? Ternyata ketika terlihat Kan'an sedang bersama orang-orang kafir, Kan'an sedang bersama orang-orang yang tidak taat, Kan'an berada dalam golongan orang-orang yang buruk, perkumpulan orang-orang yang buruk. Maka Nabi Nuh berkata kepada Kan'an, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, Kan'an anakku, irkam ma'ana, sini naik kapal, naik perahu. Ini nanti akan ada banjir yang menenggelamkan semua orang yang ada di muka bumi ini. Apa jawab Kan'an? Seorang anak Nabi, tapi karena memang hatinya terlanjur tidak mendapatkan hidayah. Maka Kan'an berkata kepada Nabi Nuh, sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma'. Mau Pak? Tidak Pak, saya tidak akan naik ke kapal itu. Andai kata banjir benar-benar akan terjadi, saya akan naik ke gunung itu. Saya akan berlindung ke gunung yang tinggi itu. Niscaya itu akan menyelamatkan saya dari banjir yang sedang melanda. Itulah orang yang tidak mendapatkan hidayah. Maka Nabi Nuh protes kepada Allah Ta'ala, ya Allah, dia adalah innahu min ahli. Kan'an adalah keluarga saya ya Allah. Kan'an adalah anak saya. Kan'an adalah darah daging saya. Masa Kan'an tidak mendapatkan hidayah? Maka Allah Ta'ala berkata, innahu amalun ghairu shalih. Ingat loh, kalau memang Kan'an tidak taat, kalau memang Kan'an tidak melakukan yang namanya iman, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Kan'an tidak melakukan hal yang baik. Kan'an bukan keluarga. Maka ketika Nabi Nuh dinasihati semacam ini, Nabi Nuh lantas menaikkan semua orang dan turunlah hujan yang membuat seisi dunia banjir dan tidak ada satupun yang selamat termasuk Kan'an. Pelajarannya adalah bagaimana caranya kita menyelamatkan istri kita, anak kita, dan keluarga kita dari banjir-banjir yang ada. Hari ini, zaman ini banyak sekali banjir, bukan banjir air, tapi banjir peradaban buruk, banjir akhlak-akhlak yang buruk, banjir moral-moral yang buruk. Maka selamatkan anak-anak kita, selamatkan keluarga kita dari banjir-banjir itu. Bawa anak-anak kita ikut ke kapal yang akan membawa keselamatan. Ajak anak kita ke dalam kebaikan, ke musola, ke masjid, ke pengajian yang akan membawa keselamatan untuk anak kita. Jangan sampai anak kita menjadi anak yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Bawa anak kita dari hal-hal yang buruk, jangan sampai berada dalam lingkup-lingkup yang buruk. Karena kalau kita menginginkan keselamatan untuk anak kita, semestinya kita mengajak mereka dalam kebaikan. Hari ini banyak sekali orang tua yang memang mereka adalah orang baik, berjamaah, mengaji, mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik, tapi mereka lupa dengan anaknya. Mereka tidak pernah peduli di mana letak anaknya, di mana posisi anaknya sekarang, bersama siapa anaknya sekarang, apakah dengan orang baik atau dengan orang buruk, apakah sedang melakukan kebaikan atau justru sedang melakukan kemaksiatan. Ini yang perlu dikoreksi bagi kita. Kita ajak semuanya, anak kita, keluarga kita, untuk ikut serta dalam kapal kebaikan. Jamaah sholat Idul Rahmatullah, terakhir di hari raya Idul Fitri ini, kita jangan sampai hari raya Idul Fitri ini lewat begitu saja. Jangan sampai hari raya Idul Fitri ini terlewat begitu saja, sedangkan dalam hati kita masih ada rasa dendam, dalam hati kita masih ada rasa pertengkaran, dalam hati kita masih ada rasa dengki,
kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, saudara setanah air, saudara seagama. Jangan sampai Idul Fitri ini diadakan untuk ittihad wal bi'ah, untuk mempersatukan kita, untuk merukunkan kita, untuk mengharmoniskan kita. Jangan sampai Idul Fitri ini muncul tapi di dalam hati kita masih ada rasa dengki, masih ada rasa dengki, ada rasa marah, ada rasa benci kepada sesama daripada kita. Jangan sampai. Hari ini banyak sekali orang-orang yang Idul Fitri ini hanya sekedar euforia belaka, formalitas belaka. Dia tidak pernah menganggap Idul Fitri ini sebagai momentum yang benar-benar menghapuskan seluruh kesalahan daripada orang lain dan momentum untuk menghapuskan kesalahan dia. Jangan sampai. Jadikan Idul Fitri ini benar-benar menjadikan kita fitrah, menjadikan kita suci kembali, tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki rasa dengki, tidak memiliki rasa marah, dengki kepada sesama. Bersihkan dari hati kita kotoran-kotoran membenci kepada sesama. Maafkan siapapun yang pernah menyakiti kita, dan minta maaflah kepada siapapun yang kita merasa bersalah kepada mereka. Ini penting, karena hari ini jangankan kepada orang lain, ke saudara kita sekalipun, hari ini banyak orang yang tidak meminta maaf. Hari ini banyak sekali orang yang dengan saudaranya, meskipun ada Idul Fitri, dalam hatinya tetap ada rasa permusuhan dengan saudaranya, ada rasa benci, ada rasa marah kepada saudaranya. Padahal kita sudah ada Idul Fitri, kita sudah melewati hari di mana seharusnya kita kembali suci, kita kembali bersih, kita kembali mendapatkan apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah satu kesalahan. Jangan sampai kita menganggap Idul Fitri ini adalah baju-baju. Idul Fitri ini adalah mudik bertemu keluarga, bukan. Idul Fitri ini adalah momentum kita untuk mengembalikan semua suasana, semua persatuan yang telah terpecah belah, semua kondisi yang telah tercerai-berai ini menjadi persatuan kembali. Jangan sampai Idul Fitri telah selesai tapi masih ada rasa dengki dari kita. Saya sering menemukan di mana-mana Idul Fitri, tapi tetap antar satu dengan yang lain tetap ada permusuhan, tetap ada kedengkian, tetap ada rasa sakit, tetap ada rasa permusuhan, persaingan. Ini jangan sampai terjadi di antara kita. Jamaah sholat itu rahmatullah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa 'asamani wa iyyakum minasy syaithanir rajim wa ghafara li wa lakum kulla dhanbin 'azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala